Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas serangan mematikan cepat dari putih dan hitam pada posisi ini. Ini dikenal dengan nama pembukaan Sicilian Defense. Dari posisi ini, hitam dan putih dapat menerapkan serangan dan jebakannya dengan sangat cepat. Kita akan membahas keduanya agar kalian tahu pada gerakan apa atau pada posisi bagaimana kita dapat menerapkannya. Oke, kita mulai permainannya. Putih mengawali permainan dengan pion ke E4. Hitam membalas dengan pion ke C5. Pertahanan Sisilia. Pada posisi ini, pemain putih ada yang menggerakkan kuda ke F3, ada juga yang menggerakkan pion ke D4. Kita lihat gerakan putih kuda ke F3. Setelah putih kuda ke F3, ada yang membalas dengan pion ke E6, ada juga yang membalas dengan pion ke D6. Dua gerakan hitam ini sangat sering kita jumpai saat bermain catur. Pertama, hitam membalas dengan pion ke E6, putih ke D4. Pion kali pion, kuda kali pion. Setelah kuda kali pion, kita akan tunjukkan jebakan hitam dengan balasan hitam kuda ke C6. Dan juga kita akan menunjukkan serangan putih jika pion ke A6. Pertama, kita lihat dulu jebakan hitam yang diawali dengan kuda ke C6, menyerang kuda. Kita putar dulu posisi caturnya. Dengan balasan kuda ke C6 ini, kita akan tunjukkan jebakan hitam di langkah-langkah berikutnya. Di sini putih membalas dengan kuda ke C3. Hitam gajah ke B4, mengunci pergerakan kuda C3. Putih menggerakkan gajahnya ke F4, menyerang jalur C7. Dan petak C7 inilah yang akan dijadikan jebakan mengecoh putih. Buat hitam yang tidak ingin diserang petak C7-nya, pasti akan menutup pergerakan kuda dengan memajukan pion ke A6. Tapi di sini hitam akan membiarkannya, yaitu dengan menggerakkan kuda ke F6. Ya jelas, buat putih yang melihat kesempatan ini akan menggerakkan kudanya ke B5 dan tidak akan sadar dengan ancaman kuda hitam terhadap pion E4. Setelah putih kuda ke B5 mengancam sekak benteng, maka kuda kali pion E4 tidak mempedulikan petak C7 yang saat ini terancam kuda dan gajah. Buat putih yang terjebak, yang menyepelekan atau tidak sadar akan ancaman hitam, akan melanjutkan serangannya, yaitu kuda ke C7, sekak benteng. Raja geser, dengan senang hati putih kuda kali benteng. Ini dilakukan putih
karena merasa akan unggul perwira kalau kuda hitam kali kuda C3. Padahal di sini hitam tidak akan kali kuda, tapi akan menggerakkan menteri ke F6. Gerakan menteri ke F6 ini selain menyerang gajah, juga dapat menguasai petak C7. Jika dibiarkan, gajah tidak dapat ke D6 skak karena ada kuda dan gajah. Gajah tidak dapat ke D2 melindungi C3 karena menteri kali F2 skak mat. Langkah terbaik putih di sini yaitu menterinya harus bergerak ke F3 sekaligus mengancam kuda, dan hitam kuda kali kuda. Jika pion kali kuda, gajah kali pion. Skak, gajah menutup, gajah kali benteng. Menteri kali menteri, gajah kali menteri. Nah, setelah kuda kali C3, langkah terbaik putih itu gajah ke D6 skak. Raja geser, gajah kali gajah, kuda kali gajah. Menteri kali kuda, menteri kali menteri. Pion kali menteri, kuda kali C2 skak benteng. Raja geser, kuda kali benteng. Dan kesalahan yang sangat fatal buat putih di sini yaitu gajahnya bergerak ke D2 menutup ancaman diskaper skak sekaligus mengajak pertukaran menteri. Maka di sini hitam akan menggerakkan kudanya ke D4 mengancam menteri. Sekaligus ada ancaman skak mat di petak C2. Jika putih menteri kali menteri, maka kuda akan kali C2 skak mat. Jadi pada saat kuda ke D4 mengancam menteri, langkah terbaik putih itu menterinya harus bergerak ke D3 melindungi pion C2 dari ancaman kuda, dan menteri ke E5 skak. Jika putih menutup dengan gajah F, maka kuda kali gajah, dan ada ancaman skak menteri nantinya. Jika ditutup dengan gajah D, kuda akan dibuka ke A4 skak dengan gajah. Pion menutup mengancam gajah. Kuda kali B2 mengancam menteri. Jika menteri kali kuda, gajah kali pion skak ster. Menteri kali gajah, dan putih dapat menteri skak. Jika saat diancam kuda, menterinya bergerak ke D2, gajah kali pion mengancam menteri tanpa perlindungan. Menteri kali gajah, kuda ke C3 skak menteri. Pion kali kuda, menteri kali menteri. Jika saat diancam kuda, menteri menyelamatkan diri ke B1, maka gajah kali pion skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah kuda kali D4, di sini kita akan menunjukkan saat putih punya kesempatan
menang dengan mengorbankan menteri. Di sini hitam membalas dengan pion ke A6, mencegah pergerakan kuda ke B5. Putih gajah ke D3. Kuda D7, kuda C3, lalu hitam kuda ke C6, mengancam kuda, dan kuda ke B3. Kuda ke G6, membuka jalan gajahnya. Lalu putih rokade pendek, hitam pion ke B5, menghadang pergerakan gajah. Gajah ke D3, pion ke D6, pion ke E4, dan gajah ke E7. Menteri ke A5, gajah ke F6, menyerang kuda. Benteng A ke D1, gajah kali kuda, pion kali gajah. Menteri ke C7, benteng ke D2, kuda ke E7, membuka serangan menteri terhadap pion, dan kuda ke D4. Setelah kuda ke D4, di sini menteri tidak kali pion, tapi menggerakkan gajahnya terlebih dahulu ke D7. Maka pion maju menyerang kuda. Pion kali pion, pion kali pion kembali menyerang kuda. Kuda menyelamatkan diri ke E5. Lalu putih kuda ke E6, mengancam menteri. Pion tidak dapat kali kuda karena saat ini terkunci menteri. Jika kuda tidak ditangkap, nantinya dapat kali pion G7 dan sekak. Jadi di sini hitam gajah kali kuda, pion kali gajah, menyerang pion F7. Pion F7 ini tidak dapat kali pion. Pastinya hitam akan menutup serangan menteri dengan pion ke G6, menyerang menteri. Lihat, jika pion kali pion terlebih dahulu, setelah kuda kali pion, bisa dipastikan hitam yang akan unggul posisi. Jadi putih di sini akan memilih menangkap kuda dengan menteri. Setelah pion kali menteri, barulah putih akan pion kali F7 sekak. Jika raja geser ke F8, akan mati dengan gajah ke H6. Jadi di sini raja akan geser ke D7. Gajah ke F5, double skak. Raja hanya dapat geser ke C6. Gajah ke E4, skak. Hitam hanya dapat menutup dengan kuda. Gajah kali kuda, skak. Raja geser, gajah kali benteng, sekak dengan benteng. Dan seterusnya, putih dipastikan menang. Untuk pergerakan yang lainnya, di sini saya merekomendasikan channel YouTube gadis ini. Halo sahabat catur semua. Jangan lupa subscribe channel aku. Gadis inilah yang akan membahas semua kemungkinan lebih lengkap dan lebih menarik minat penonton. Dia jarang upload itu karena kesibukan belajarnya. Tapi sewaktu-waktu dia suka menyempatkan dirinya untuk upload teknik caturnya. Silahkan di-subscribe channelnya dan berikan komentar agar dia lebih semangat lagi untuk upload teknik terbarunya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.